baru-baru ini ada pesantren besar, pimpinannya namanya Panji Gumilang. Konon saya pernah mendapatkan kabar dari putra seorang pendeta, namanya Profesor Siahaan. Dia yang nulis itu pengantar bahasa Ibrani, yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia itu, yang selalu dipakai anak-anak di seminari atau sekolah Alkitab. Itu lebih dari 10 tahun mengajar di Jaitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mengklik video ini. Syukron jazakumullah khair untuk antum semuanya. Semoga kita selalu istiqomah di dalam agama Islam dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak hal baru tentang Ponpes Al Zaitun yang terkuak di publik. Contoh seperti rekening yang dimiliki oleh Bapak Panji Gumilang gitu ya. Dan di sini ada lagi fakta baru yang saya tahunya baru hari ini juga. Ada video dari Bapak Bambang Norsena yang menyatakan bahwa di Al Zaitun tersebut ada seorang pendeta yang dia mengajar 10 tahun lebih lamanya di Ponpes Al Zaitun. Baik, kita langsung saja untuk menonton apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Norsena kali ini. Baru ini ada pesantren besar, pimpinannya namanya Panji Gumilang. Sekarang sedang dipanggil, tidak tahu prosesnya sudah sampai mana, sampai Pak Mahfud MD pun juga menyuruh segera menuntaskan kasus ini. Karena dia dianggap melakukan penistaan agama, penodaan agama. Tentu saya tidak perlu mengurusi urusan agama orang lain. Tetapi sejauh itu terkait dengan iman kita mesti bersuara. Misalnya ya, beliau itu mengajarkan di pesantrennya yang puluhan ribu itu jumlahnya, nyanyian dalam bahasa Ibrani. Dan nyanyian itu adalah nyanyian Israel, umum sampai hari ini. Havenu Shalom Alaikum. Havenu itu artinya kami membawa Shalom, damai sejahtera, Alaikum. Ini salamnya Yesus yang diucapkan ketika Yesus baru bangkit kepada para murid. Havenu Shalom Alaikum, Havenu Shalom Alaikum, Havenu Shalom Alaikum, Havenu Shalom Shalom Alaikum. Panji Gumilang sendiri mengajarkan itu dan semua pesantren itu, anggota pesantren itu mengucapkan Havenu Shalom Alaikum. Itu luar biasa loh. Itu nyanyian Israel dan itu adalah nyanyian gereja juga. Karena apa? Yesus itu orang Yahudi, 12 murid orang Yahudi. 70 murid Yesus sebagian besar orang Yahudi. Dan gereja itu mula-mula berakar pada kitab berbahasa Ibrani, yaitu kitab perjanjian lama. Yahudi juga. Nah saudara-saudara memang sulit ya. Karena di Indonesia kebanyakan orang Arabnya, orang Islamnya lebih Arab ketimbang orang Arab. Sementara orang Kristennya lupa akar. Lupa akar itu apa? Kita lupa bahwa kita punya bahasa serumpun dengan mereka. Nah karena itu yang dipersoalkan apa? Ya kan? Tapi kalau urusan cara sholat dan sebagainya bukan urusan kita, itu tidak ada urusannya dengan kita. Tapi khusus yang ini, saya justru terkaget-kaget. Bagaimana Panji Gumilang bisa mengenal dan seterbuka itu, ya? Kemudian diinvestigasi oleh MUI yang justru mengharamkan ucapan Selamat Natal. Padahal Panji Gumilang mempersilahkan kebaktian Natal di pesantrennya. Ini orang-orang Kristen senang sekali ya membela Bapak Panji Gumilang tentang masalah Shalom Aleichem. Padahal menurut orang Yahudi yang menganut ajaran Yahudi, dia menyatakan kalau Shalom Aleichem dikatakan untuk menyapa seseorang, itu adalah sesuatu yang typo atau salah gitu. Salah kan dulu. Menurut orang yang menganut ajaran Yahudi, ya, dia mengatakan Shalom Aleichem itu salah gitu. Salah kalau dikatakan saat menyapa seseorang. Nah, dibalik itu, untuk masalah Shalom Aleichem sudah saya jelaskan berulang kali gitu ya, berulang kali. Tidak ada kita melarang untuk mempelajari bahasa, tidak ada. Tapi kalau masalah bahasa sudah menyangkut ke akidah, maka jawabannya lakum dinukum waliyadin. Di sini saya ulangi lagi ya dalilnya, saya ulangi lagi gitu untuk Bapak Ibu semuanya sebagai pengingat saja. Bolehkah kita meniru Shalom Aleichem? Shalom Aleichem digunakan untuk apa oleh Yahudi? Menyambut hari Sabat. Mereka bernyanyi Shalom Aleichem, Havenu Shalom
Shalom Aleichem itu untuk menyambut hari Sabat. Nyanyian itu digunakan untuk menyambut hari ibadah. Sudah masuk ke dalam peribadatan mereka. Jelas ini masuk ke akidah Islam. Yang mana kalau sudah masuk ke akidah, lakum dinukum waliyadin. Maka kalau kita meniru peribadatan orang yang di luar agama Islam, artinya kita tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ada lagi satu dalilnya, wala tasyabbahu bil yahudi, dan jangan kamu meniru orang Yahudi. Ada larangannya. Contoh Rasul kita nggak ada juga mengucapkan salam aleichem. Nah, Rasul mengajarkan seperti apa? Balasannya cuma wa'alaikum. Artinya tidak dicontohkan Rasul, terus tidak ada dalilnya, maka kita sebut dengan bid'ah. Nah, bid'ah ini menyebabkan kesesatan. Kullu bid'atin dhalalah. Jadi seperti itu. Bukan masalah kita mempelajari bahasa Ibraninya terlarang, enggak seperti itu, tapi menyangkut ke akidah. Baik, ini hal yang mengejutkan. Ada dari informasi Bapak Bambang Norsena ini bahwa di Al Zaitun ada seorang pendeta yang mengajar lebih 10 tahun. Baik, ini videonya. Saya pernah mendapatkan kabar dari putra seorang pendeta, namanya Profesor Siahaan. Dia yang nulis itu pengantar bahasa Ibrani yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia itu, yang selalu dipakai anak-anak di seminari atau sekolah Alkitab. Itu lebih dari 10 tahun mengajar di Zaitun, pesantren Al Zaitun itu. Mungkin lewat pelayanan seorang pendeta ini, beliau mengalami pencerahan. Sekalipun sebelumnya mungkin di stigmakan sebagai pendukung NI, kita tidak tahu. Tapi manusia kan bisa berubah. Jangan-jangan kehadiran hamba Tuhan selama lebih dari 10 tahun mengajar bahasa Ibrani, kemudian dialog tentang keilahian Kristus, Allah Tritunggal. Siapa tahu itu mengubah beliau. Tetapi hanya Roh Kudus yang berkarya atas semua kejadian, termasuk berubahnya hati seseorang. Saya, Santri Al Zaitun, benarkah apa yang dikatakan oleh Bapak Bambang Norsena ini? Ini perlu pembuktian dan perlu dipertanggungjawabkan. Ada seorang pendeta yang mengajar di Ponpes Al Zaitun 10 tahun lamanya, ya bahkan lebih, kata Bapak Bambang Norsena tadi. Terus pendeta ini ngajarin siapa di Al Zaitun? Apakah ngajarin santri? Apakah ngajarin Bapak Panji Gumilang? Itu kan pendidikan agama Islam, ya, pendidikan agama Islam, bukan pendidikan agama Kristen gitu. Tapi kok bisa pendidikan agama Islam diajari oleh orang Kristen? Itu gimana, tong?